I can do it with a broken heart. Panduan cara keluar dari siklus suasana hati yang terpuruk. Jadi, kita sebagai manusia pasti pernah merasakan hal-hal suram yang membuat hari kita menjadi buruk. Semua orang di dunia pasti pernah merasakan itu tanpa terkecuali. Nah, dari kejadian-kejadian suram tersebut pasti akan membuat kita merasakan sedih, marah, kesal, dan dendam. Nah, tapi kita biasanya hanya bakal mengesampingkan perasaan-perasaan negatif tersebut dan langsung move on ke perasaan yang dapat membuat perasaan kita menjadi positif kembali. Akan tetapi, jika hal tersebut dilakukan berulang kali, maka perasaan negatif tersebut akan dapat menumpuk dan dapat menimbulkan perasaan yang negatif berlebihan, dan itu bisa menyebabkan depresi. Nah, gimana sih kita biar bisa keluar dari siklus itu? Nah, ini jadi aku bakal menjelaskan tentang gimana cara kita menghadapi hal-hal suram yang menyebabkan hari kita suram, tapi kita bisa keluar dari siklus mematikan tersebut. Jadi dari pembicaraan kali ini aku bakal referensi buku Why Has Nobody Told Me This Before, karangan dari Dr. Julie Smith. Jadi buku ini merupakan buku terbest-selling non-fiction pada tahun 2022. Dr. Julie Smith sendiri ini merupakan seorang psikologi klinis dari Inggris. Oke, jadi kita beranjak ke topik yang pertama dahulu, yaitu memahami suasana hati yang terpuruk. Jadi setiap orang yang mengalami hati terpuruk biasanya akan berusaha menutupinya, mengesampingkan perasaan tadi, dan fokus untuk memenuhi harapan orang lain. Akan tetapi suasana hati tersebut tentunya bakal mempengaruhi ke keseharian kita. Kita juga tidak bakal melakukan keseharian kita dengan perasaan yang sedih berkelanjutan setiap hari. Dan suasana hati ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Contohnya seperti pada keseharian kita dan pada fisik kita. Contohnya biasanya kita pada suhu tubuh kita bakal merasa nyaman, atau kadang kedinginan, atau kadang kepanasan. Contohnya kalau misalnya kita merasakan suhu yang dingin disebabkan oleh hujan yang tiba-tiba, dan juga disebabkan oleh hawa dingin yang tiba-tiba ada. Faktor tadi disebut yaitu faktor eksternal. Kita juga tahu kalau misalnya perubahan suhu kita itu juga dipengaruhi oleh faktor internal. Contohnya seperti saat kita sakit atau saat kita terkena infeksi. Hal tersebut sama seperti kondisi mental kita, juga dipengaruhi oleh kondisi eksternal dan internal. Jadi dengan memahami apa yang memengaruhi kita dapat menggunakan pengetahuan tersebut untuk mengubah perasaan kita yang tadi itu sedih menjadi ke arah yang kita inginkan. Pasti di dalam hidup kita tetap akan diberi kesulitan, kemalangan, dan kehilangan, dan selalu hal tersebut akan tercermin dalam kesehatan kita, yaitu kesehatan mental dan fisik. Maka dari itu kita perlu sebuah alat bantu untuk menghadapi suasana hati yang terpuruk tersebut. Topik yang kedua yaitu bagaimana perasaan tercipta. Jadi suasana hati kita tidak hanya berasal dari pikiran, tetapi juga berasal dari dalam tubuh, hubungan masa lalu, masa kini, kemudian juga suasana kehidupan kita jalan setiap hari, dan gaya hidup kita. Kemudian apa yang kita rasakan itu tidak hanya berasal dari produk otak kita, akan tetapi apa yang kita rasakan dan tidak kita rasakan, kita lakukan dan tidak juga kita lakukan, itu juga berpengaruh ke dalam perasaan kita. Otak kita pasti akan selalu mencari tahu apa sih penyebab dari apa yang kita rasakan. Otak itu bakal mencari informasi dari semua indera di dalam tubuh kita, dan dari pencarian otak tersebut dapat mengubah suasana hati dari informasi yang masuk dan menentukan apa yang informasi yang keluar. Jadi kuncinya yaitu adalah kita harus mengetahui apa sih informasi yang masuk ke dalam otak kita untuk dapat kita tentukan apa sih emosi yang akan kita keluarkan. Kemudian topik ketiga yaitu jalan dua arah. Kita semua pasti pernah mendengar ada pepatah atau quotes dari buku-buku atau dari media sosial tentang apa yang kita pikirkan dapat mengubah perasaan kita. Biasanya kita mengkaitkan pepatah ini dengan pepatah kalau misalnya kita kepikiran positif, berarti
perasaan kita juga ikut positif. Tetapi pepatah tersebut tidak sepenuhnya benar, karena kehadiran pikiran bukan berarti pikiran negatif tersebut muncul lalu dapat menyebabkan suasana yang terpuruk. Akan tetapi hal tersebut bisa terjadi dua arah. Bisa suasana hati dulu dan kemudian pikiran kita. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan dan tidak kita lakukan dapat mempengaruhi suasana hati, dan begitu juga sebaliknya. Contohnya apabila kita sedang merasa lesu, lemah, dan sedih. Dari perasaan tersebut kita jadi enggan untuk melakukan apapun. Nah, dari enggan melakukan apapun kita menjadi cenderung menyendiri dan menjauhi kegiatan yang dapat membuat kita senang. Akan tetapi hal tersebut dan tindakan tersebut malah membuat kita tambah sedih. Dan itu juga kejadian sebaliknya. Sebagai contoh, apabila kita mengerjakan tugas selama berminggu-minggu dan kita lupa olahraga, badan kita akan merasa lelah. Dari badan rasa lelah itu kita juga akan merasakan emosi yang lelah dan putus asa dan bosan. Dari emosi kita yang lelah jenuh itu kita malah semakin malas untuk berolahraga. Dan dari malasnya berolahraga itu malah membuat kita dapat merasakan perasaan yang lebih sedih dari sebelumnya. Maka dari itu semua yang kita rasakan menyebabkan apa yang kita lakukan, dan itu juga sebaliknya. Jadi ini adalah ada siklus dari lingkaran yang dapat memperparah suasana hati yang terpuruk. Jadi siklus ini dimulai dari ada external event, yaitu ada kejadian eksternal yang mempengaruhi mood kita menjadi drops, terus kita menjadi hopeless. Terus dari mood kita yang jelek itu membuat kita berpikiran negatif. Seperti untuk apa sih aku lakukan semua ini? Dan juga gak ada yang bakal membantu diri aku. Terus kemudian dari pemikiran ini membuat mempengaruhi tindakan kita. Tindakan seperti seperti kita malah semakin menyerah dan tidak ingin melakukan apapun. Dari tindakan ini pasti membuat kita tidak ada perubahan dalam diri kita, dan ini akan membentuk sebuah siklus apabila kita tidak ingin untuk atau tidak ada cara untuk memecahkan siklus tersebut. Jadi semua dari siklus tersebut itu terjadi dari pengalaman. Pengalaman ini terdiri dari aspek pikiran, emosi, sensasi tubuh, dan tindakan. Jadi dari 4 aspek ini itu terbentuk seperti untayan, yang untayan tersebut membentuk seperti anyaman yang dinamakan pengalaman. Dengan menguraikan segalanya, yaitu menguraikan anyaman ini, kita dapat mengenali bukan hanya yang membuat jalan kita buntu, tetapi kita juga dapat membentuk tindakan yang bermanfaat untuk menghindari dari pengalaman-pengalaman negatif. Bagian lain dari pengalaman itu adalah bagian yang dapat kita pengaruhi dan ubah. Umpan balik yang konstan dapat digunakan untuk mempengaruhi perasaan kita. Jadi kita harus mencari terus informasi tentang apa sih 4 aspek ini dari pengalaman negatif kita. Dan dari situ kita dapat belajar untuk mengubah emosi kita yang negatif menjadi positif. Oke, jadi yang keempat yaitu dari mana memulainya. Dari mana memulainya ini dibentuk dari yang pertama, yaitu membangun kesadaran tentang pemahaman setiap aspek pengalaman. Aspek pengalaman itu yang tadi 4, yaitu seperti dari awalnya, step yang pertama yaitu mengingat kembali pengalaman yang kita alami. Lalu yang kedua yaitu memilih momen untuk diperinci untuk dapat memperjelas aspek dari pengalaman tersebut. Dan dengan berlatih terus-menerus akan terbentuk kemampuan untuk memerhatikan setiap aspek tersebut dan dapat memiliki kesempatan untuk mengubah banyak hal. Jadi di sini ada sebuah tools yang dapat digunakan untuk memecah pengalaman tersebut. 4 aspek tersebut adalah pikiran, emosi, sensasi tubuh, dan perilaku. Jadi 4 aspek ini tersebut saling berkaitan satu sama lain dan merupakan berhubungan yang timbal balik. Seperti contohnya dalam keseharian kita, misal aku memiliki pikiran hidup ini nggak ada sesuai dengan keinginanku dan aku emang pecundang. Nah, dari pikiran tersebut bakal membuat aku emosi. Emosinya itu adalah aku bakal merasa sedih setiap hari. Dan dari perasaan sedih setiap hari tersebut akan membuat sensasi tubuhku, yaitu kurangnya tenaga, terus kemudian aku nafsu makannya menurun atau malah bertambah. Dan dari sensasi tubuh atau pikiran emosi ini akan menimbulkan perilaku yang negatif. Jadi perilaku ini mendorong aku malah untuk semakin menjauhi teman,
untuk semakin menjauhi apa yang aku sukai untuk melakukan, dan untuk menjauhi hal-hal yang aku gunakan untuk mencapai tujuan hidupku. Nah, dari 4 aspek ini tuh dapat kita mulai introspeksi dari pertanyaan tersebut, yaitu ada yang pertama, ketika saya merasakan ini, apa yang sedang saya pikirkan, seperti apa keadaan tubuh saya dalam melewati pengalaman ini, kemudian bagaimana saya memperlakukan diri saya pada hari-hari atau jam-jam menjelang munculnya perasaan ini, kemudian apakah ini emosi atau sekedar perasaan yang tidak nyaman pada tubuh karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, kemudian untuk tools yang tadi saya ceritakan itu merupakan seperangkat alat bantu yang dapat kita renungkan untuk mencari penyebab dari suasana hati yang terpuruk. Jadi tools ini dapat memecah siklus dari terjadinya suasana hati terpuruk kita yang dapat menyebabkan depresi. Kita dapat menyisihkan waktu kurang lebih 10 menit untuk memikirkan tentang pengalaman kita. Pengalaman itu bisa pengalaman buruk maupun pengalaman positif. Nah, apabila kita bingung dalam mengisi kotak-kotak dalam tools tersebut, kita dapat journaling di dalam buku untuk menjawab dari semua pertanyaan ini. Jadi pertanyaan ini tuh petunjuk untuk menemukan apa sih jawaban dari kotak-kotak tersebut. Yang pertama contohnya, apa yang terjadi sebelum datangnya momen yang sedang kita renungkan sekarang, kemudian apa yang terjadi sebelum kita menyadari adanya pesan baru itu, terus kemudian apa yang kita pikirkan pada saat itu, apa yang jadi fokus pada perhatian kita, emosi apa yang terasa pada kejadian itu, kemudian gimana kita merasakannya di dalam tubuh kita. Ini ada banyak pertanyaannya, sensasi tubuh apa yang kita rasakan, dorongan hati apakah yang muncul, apakah kita bertindak berdasarkan dorongan hati tersebut. Jika tidak, apa yang kita lakukan, kemudian bagaimana pengaruh tindakan kita pada emosi itu, dan bagaimana pengaruh tindakan kita pada pikiran dan pendapat kita tentang situasi tersebut. Nah, ini pertanyaan ini dapat kita renungkan untuk mencari jawaban dari 4 aspek tools yang tadi saya terangkan tadi. Jadi inti dari pembicaraan saya kali ini yaitu di dalam hidup semuanya itu saling mempengaruhi, baik dari pengalaman negatif maupun positif. Dan dengan memahami apa yang terjadi pada kita dapat menggunakan hal-hal tersebut dan mengganti dengan menggunakan hal yang positif untuk dapat mengubah output dari perasaan kita. Terima kasih.